Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang tubuh terlihat sehat, tapi hati kecil kita tahu, ada yang tidak beres. Pernahkah Bapak Ibu merasa, tubuh tampak baik-baik saja, tidak ada keluhan berarti, tapi entah kenapa, dada terasa berat, atau mungkin bangun pagi dengan jantung berdebar tanpa alasan yang jelas? Saya tidak berniat menakut-nakuti, tapi izinkan saya bertanya dengan jujur. Sudah berapa lama kita mengabaikan jantung kita? Organ yang bekerja siang dan malam, bahkan ketika kita tidur, tanpa istirahat, tanpa meminta imbalan. Namun, sayangnya, banyak dari kita justru membalas kesetiaannya dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampaknya sepele, namun diam-diam menyakitinya, melemahkannya, bahkan menghentikannya. Dan saya tahu, sebagian dari kebiasaan itu, kita lakukan setiap hari, dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Saya adalah dokter spesialis jantung dengan pengalaman lebih dari 35 tahun mendampingi para lansia dari berbagai daerah, dari desa-desa di Brebes, kampung nelayan di Sulawesi, hingga pelosok Nusa Tenggara. Saya menyaksikan sendiri betapa banyak pasien datang dengan wajah ceria, tapi pulang dengan diagnosa berat, penyempitan pembuluh darah, irama jantung tidak stabil, tekanan darah melonjak, bahkan serangan jantung yang nyaris terjadi. Hari ini, saya tidak akan menyampaikan teori medis yang rumit. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih jernih. Apa saja kebiasaan kecil yang terlihat biasa saja, namun bisa menjadi penyebab utama melemahnya jantung di usia senja. Karena saya percaya, masa tua tidak harus identik dengan kelemahan, dan dengan satu perubahan kecil setiap hari, kita bisa menjaga jantung tetap berdetak kuat, agar Bapak Ibu tetap sehat, tetap tersenyum, dan tetap menikmati waktu bersama anak cucu tercinta. Mari kita mulai, karena mungkin yang akan kita bahas hari ini bisa menyelamatkan hidup Bapak Ibu atau orang yang Bapak Ibu sayangi. Bapak dan Ibu, kita mulai dari kebiasaan pertama yang paling sering saya temui di ruang praktik, yaitu menghentikan obat darah tinggi tanpa berkonsultasi dengan dokter. Banyak pasien berkata pada saya, "Dok, saya sudah tidak pusing, jadi saya berhenti obatnya, ya?" Atau, "Tekanan darah saya normal terus, mungkin obatnya tidak perlu lagi." Saya mengerti, tidak ada yang suka minum obat setiap hari, apalagi jika tubuh terasa baik-baik saja. Tapi justru disitulah bahayanya. Hipertensi disebut sebagai pembunuh diam-diam. Bukan karena namanya menakutkan, tapi karena penyakit ini bisa merusak tubuh tanpa tanda-tanda terlebih dahulu. Pembuluh darah bisa melemah pelan-pelan, jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya, ginjal mulai kehilangan fungsinya, sampai satu hari tiba-tiba terjadi serangan jantung atau stroke. Saya masih ingat seorang pasien saya di Banyuwangi, namanya Pak Gunawan, usianya 68 tahun. Beliau adalah petani yang sehat, rajin, dan pantang mengeluh. Suatu hari datang ke klinik karena dadanya terasa berat setelah menyiram sawah. Setelah diperiksa, tekanan darahnya melonjak sangat tinggi. Saya tanya, "Apakah Bapak rutin minum obat tekanan darah?" Beliau tersenyum. "Sudah tidak, Dok. Soalnya badan saya terasa segar." Baru 2 minggu sejak beliau menghentikan obatnya. Dan dalam waktu sesingkat itu, tekanan darah yang tak terkontrol merusak pembuluh jantungnya. Kalau saja beliau tetap minum obat secara teratur, serangan itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Bapak dan Ibu, obat tekanan darah tidak bisa dihentikan begitu saja. Meskipun Bapak Ibu merasa sehat, tekanan dalam pembuluh darah bisa naik sewaktu-waktu. Dan ketika naik, jantung tidak diberi kesempatan untuk bersiap. Ia hanya bisa menahan sampai tak kuat lagi. Jika obat menimbulkan efek samping, seperti sering buang air kecil, merasa lelah, atau pusing, jangan menghentikannya sendiri. Temui dokter, bisa jadi dosisnya perlu disesuaikan. Bisa jadi jenis obatnya perlu diganti. Yang penting, jangan hentikan tanpa arahan dokter. Bapak Ibu bisa membantu diri sendiri dengan cara sederhana. Gunakan alat tensi di rumah. Catat hasilnya. Minum obat di waktu yang sama setiap hari. Pagi setelah sarapan atau malam sebelum tidur. Dan kalau Bapak Ibu merasa kesulitan mengingat, gunakan kotak obat mingguan atau alarm di ponsel. Anak atau cucu juga bisa ikut membantu. Satu pil kecil yang diminum hari ini bisa jadi penyelamat hidup untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun-tahun ke depan. Jangan merasa terbebani karena harus minum obat setiap hari. Anggaplah itu sebagai bentuk cinta kita kepada jantung.
Karena selama hidup, jantung selalu setia menjaga kita, tanpa henti, tanpa mengeluh. Sekarang saatnya kita yang menjaga dia. Kita lanjutkan pembahasan ke kebiasaan kedua, yang mungkin terdengar sangat akrab di telinga. Tapi justru karena terlalu akrab, kita jadi tidak waspada, yaitu terlalu sering makan gorengan dan makanan cepat saji. Saya tahu, makanan ini enak. Tempe goreng renyah, tahu isi gurih, mie instan dengan rasa pedas manis, mudah dibeli, cepat disiapkan, dan membuat kenyang. Namun bagi jantung, semua itu menjadi beban yang berat. Gorengan dan fast food mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini membuat pembuluh darah menjadi sempit. Kolesterol jahat naik, peradangan muncul di dinding arteri, dan lambat laun jantung harus memompa lebih kuat hanya untuk menjaga darah tetap mengalir. Saya pernah menemani seorang pasien wanita di Manado, Ibu Retni, usia 64 tahun. Beliau suka memasak, tapi karena tinggal sendiri, seringkali hanya makan mie instan dan gorengan. Tiap sore, beliau membeli bakwan dan pisang goreng dari warung depan rumah. Suatu pagi, setelah menyapu halaman, beliau merasa sesak dan pusing. Ternyata pembuluh darah jantungnya mulai menyempit, dan ketika kami telusuri lebih jauh, pola makan beliau adalah pemicunya. Setelah melewati usia 60 tahun, kemampuan tubuh untuk membakar lemak mulai melambat. Makanan yang kita konsumsi hari ini bisa bertahan lebih lama dalam aliran darah, dan inilah yang diam-diam menjadi beban tambahan bagi jantung. Meskipun kita merasa kenyang dan puas, mari mulai ubah cara kita memilih makanan. Rebus ubi, kukus jagung, buat sup hangat dengan sayur dan sedikit minyak. Nikmatnya tetap terasa, tapi bebannya bagi jantung jauh lebih ringan. Di penghujung hari, setelah tubuh lelah beraktivitas, wajar bila kita ingin bersantai sejenak, menikmati tayangan sinetron di televisi, membaca berita di ponsel, atau sekadar melihat foto anak cucu yang membuat hati hangat. Semua itu terasa ringan dan menyenangkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, jika dilakukan hingga larut malam, kebiasaan itu bisa diam-diam mengganggu jantung kita. Cahaya biru dari layar ponsel dan televisi yang terlihat tidak berbahaya ternyata bisa mengacaukan ritme alami tubuh. Cahaya ini menekan hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur nyenyak. Akibatnya, tidur jadi gelisah, mudah terbangun, dan tubuh tidak sempat benar-benar beristirahat. Jantung pun ikut terkena dampaknya, karena malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat bagi jantung. Saat kita tidur nyenyak, tekanan darah menurun, denyut melambat, dan tubuh memperbaiki diri. Tapi kalau kita terus terpapar layar hingga larut, jantung kehilangan waktu istirahatnya. Di Tasikmalaya, saya pernah merawat seorang ibu bernama Sriati. Beliau tidak merokok, pola makannya pun tergolong sehat. Namun setiap malam, beliau tidur melewati tengah malam karena menonton sinetron dan membalas pesan dari keluarga lewat ponsel. 3 tahun seperti itu, dan akhirnya beliau datang ke klinik karena merasa sering pusing dan jantung berdebar. Setelah pemeriksaan, ritme jantungnya tidak stabil, dan semua itu bermula dari satu kebiasaan sederhana, kurang tidur. Tidur yang berkualitas bukan hanya soal berapa lama kita terlelap, tapi seberapa dalam tubuh benar-benar bisa beristirahat. Kalau malam sering terganggu, siang hari pun terasa berat, dan jika terus dibiarkan, jantung yang menua bisa kelelahan. Tanpa memberi tanda lebih dulu, mari biasakan mematikan layar 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk berzikir, membaca doa, atau sekadar duduk tenang bersama keluarga. Itu jauh lebih menyehatkan bagi hati, pikiran, dan jantung kita. Kalau sebelumnya kita membahas soal tidur, kali ini mari kita perhatikan satu hal lain yang diam-diam bisa membahayakan, meski sering dianggap sepele, yaitu paparan asap rokok, bahkan ketika kita sendiri tidak pernah merokok. Saya tahu, banyak dari Bapak Ibu yang sudah berhenti merokok bertahun-tahun lalu, atau bahkan tidak pernah menyentuh rokok seumur hidup. Namun, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Suami, anak, cucu, atau tamu yang datang dan merokok di ruang keluarga. Asap itu tidak hilang begitu saja. Ia menetap di udara, menempel di tirai, di sofa, bahkan di pakaian. Dan tubuh kita yang sudah menua menyerapnya perlahan, tanpa kita sadari. Saya pernah menangani seorang bapak berusia 70 tahun di Blora. Beliau sehat, tidak pernah merokok, rajin berjalan kaki. Tapi setiap malam, anak lelakinya merokok di ruang TV saat mereka menonton bersama. Awalnya tidak terasa apa-apa, tapi suatu pagi, beliau bangun dengan sesak dan nyeri dada. Setelah diperiksa, ditemukan penyempitan di 2 pembuluh arteri utama.
Dan satu-satunya faktor risiko yang kami temukan berasal dari paparan asap rokok sang anak. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Nikotin dan karbon monoksida dapat merusak dinding pembuluh darah, membuat arteri menjadi kaku dan rapuh. Di usia seperti sekarang, tubuh tidak lagi sekuat saat muda. Apa yang dulu masih bisa ditahan dengan mudah, kini perlahan berubah menjadi beban nyata yang tak lagi bisa diabaikan. Kalau di rumah masih ada yang merokok di dalam ruangan, minta dengan lembut agar mereka merokok di luar. Bukan untuk melarang, tapi untuk melindungi. Karena jantung kita hanya satu. Dan udara bersih adalah hak paling dasar agar ia tetap berdetak dengan tenang. Di banyak keluarga, ada satu kebiasaan yang kerap dianggap lucu, bahkan jadi bahan candaan saat berkumpul. Padahal dampaknya jauh lebih serius dari yang terlihat, yaitu tidur sambil mendengkur. Ah, biasa itu, Dok, tanda tidur nyenyak. Padahal, tidak selalu demikian. Kalau dengkuran itu sangat keras, disertai dengan jeda napas, beberapa detik tidak bernapas lalu terbangun tersentak, maka itu bisa jadi tanda dari sleep apnea. Sleep apnea adalah kondisi serius di mana napas berhenti sesaat berulang kali saat tidur. Setiap kali napas terhenti, kadar oksigen dalam darah menurun. Dan itu berarti jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Saya ingat satu pasien pria berusia 66 tahun di Probolinggo. Beliau tidak merokok, makan sehat, tidur cukup. Tapi istrinya mengeluh. Setiap malam bapak ngorok keras sekali, lalu tiba-tiba diam, lalu tersentak bangun. Setelah dilakukan pemeriksaan tidur sederhana, ternyata beliau mengalami sleep apnea sedang. Dan itulah yang menjelaskan mengapa setiap pagi beliau merasa lemas, pusing, dan detak jantungnya tidak stabil. Masalah ini bukan sekadar kebiasaan tidur yang mengganggu. Kalau dibiarkan tanpa penanganan, sleep apnea dapat memicu tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung, bahkan risiko serangan jantung mendadak saat malam hari. Kalau bapak ibu atau pasangan sering mendengkur keras, sering terbangun di malam hari, atau tetap merasa lelah meski sudah tidur lama, segeralah periksa. Penanganannya tidak sulit. Bisa dimulai dengan mengatur posisi tidur, menurunkan berat badan jika diperlukan, atau menggunakan alat bantu pernapasan saat malam. Jangan biarkan jantung kita kelelahan saat seharusnya beristirahat, karena tidur yang tenang adalah waktu paling berharga bagi jantung untuk memperbaiki diri. Setelah membahas gangguan fisik saat tidur, sekarang izinkan saya menyentuh sesuatu yang lebih halus, tapi tak kalah penting, perasaan. Dari desa terpencil hingga kota besar, saya sering menjumpai satu kesamaan di kalangan orang tua. Mereka terbiasa menyimpan segalanya sendiri, bukan karena tidak tahu cara bercerita, tapi karena khawatir merepotkan, takut disalahpahami, atau sekadar merasa, biarlah saya simpan sendiri. Padahal memendam marah, kecewa, atau kesedihan terlalu lama, sama seperti memikul batu besar di dada, perlahan menekan jantung, tanpa suara, tanpa jeda. Saya ingat seorang ibu di Salatiga, usianya 70 tahun. Beliau sangat disiplin, makannya sehat, rajin senam pagi, tidak pernah merokok. Tapi suatu hari beliau datang dengan nyeri dada hebat. Setelah semua pemeriksaan medis normal, saya coba bertanya lebih dalam. Ternyata selama 3 tahun terakhir, beliau memendam rasa kecewa yang dalam terhadap anaknya. Tidak pernah diceritakan, tidak pernah dibagikan, hanya diam, dan tubuhnya memikul semuanya sendirian. Secara medis, stres emosional membuat tubuh melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol. Hormon ini meningkatkan detak jantung, menyempitkan pembuluh darah, dan menaikkan tekanan darah. Jika berlangsung terus-menerus, jantung pun lelah. Tanpa kita sadari, Bapak dan Ibu, berbicara bukanlah keluhan. Itu cara menjaga jantung tetap lapang dan tidak sesak oleh rasa. Curhatlah pada orang yang dipercaya, tulis di buku harian, atau cukup menangis, berdoa dalam tenang. Biar hati tak lagi memikul sendirian. Karena jantung bukan hanya pompa darah, ia juga menyimpan rasa, dan ia layak diberi ruang untuk bernafas lega. Kita lanjutkan dengan satu kebiasaan yang seringkali dianggap aman, karena dilakukan dalam jumlah kecil. Minum segelas kecil alkohol sebelum tidur, atau saat kumpul keluarga. Katanya, agar tidur lebih nyenyak, agar jantung tetap lancar. Sayangnya keyakinan ini tidak sepenuhnya benar, terutama bagi tubuh yang sudah tidak muda lagi. Di usia lanjut, kemampuan hati kita dalam memproses alkohol menurun secara alami.
Jika dulu alkohol bisa dicerna dalam hitungan jam, kini ia bertahan lebih lama dalam darah, menambah beban bagi jantung dan pembuluh darah. Saya pernah merawat Pak Rashid, seorang pensiunan dosen di Semarang. Beliau rajin berjalan pagi, tidak merokok, makanannya juga sehat. Namun tiap malam, beliau meminum 1 gelas kecil minuman keras lokal untuk membantu tidur. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Tapi setelah beberapa bulan, tekanan darahnya mulai tidak stabil dan irama jantungnya jadi tidak teratur. Kami diagnosa beliau mengalami fibrilasi atrium ringan. Dan setelah ditelusuri, penyebab utamanya adalah konsumsi alkohol setiap hari. Dalam banyak penelitian, alkohol terbukti dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, aritmia, serta menurunkan efektivitas obat-obatan lansia seperti obat kolesterol dan diabetes. Jika kebiasaan ini terasa sulit dihentikan sepenuhnya, cobalah batasi, bukan setiap hari, hanya dalam momen istimewa. Dan kalau bisa, hentikan sama sekali. Dan tubuh akan menjawabnya dengan rasa syukur. Detaknya lebih tenang, napasnya lebih ringan. Jantung yang sudah bekerja puluhan tahun tanpa libur, tak seharusnya dibebani dengan tetes yang mempercepat kelelahan. Biarkan ia berdetak tenang, tanpa campur tangan alkohol yang tak dibutuhkan. Setelah semalaman tubuh beristirahat, pagi hari adalah waktu paling sensitif bagi jantung. Karena saat kita bangun, darah berada dalam kondisi lebih kental dari biasanya. Ini hal yang wajar. Tapi jika di saat itulah kita memberi beban berat, makanan berlemak, bergula tinggi, dan minim serat, maka jantung harus bekerja keras sejak langkah pertama hari itu. Sayangnya, masih banyak lansia yang mengira sarapan harus selalu mengenyangkan. Sepiring nasi uduk, sepotong telur balado, 2 gorengan, ditutup dengan kopi manis dan krimer. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi untuk jantung yang sudah melewati puluhan tahun bekerja, kombinasi seperti itu bisa menjadi beban yang tak terduga. Ada seorang ibu di Klaten, namanya Bu Sukarni, usia 72 tahun. Beliau datang ke puskesmas dengan keluhan lemas dan nyeri dada ringan setiap pagi. Setelah ditelusuri, ternyata setiap hari beliau sarapan dengan roti tawar, margarin manis, kopi gula 2 sendok, dan kadang ditambah gorengan. Setelah kami bantu mengubah pola sarapan menjadi oatmeal hangat, buah segar, dan telur rebus, keluhannya perlahan menghilang, tidurnya lebih nyenyak, dadanya terasa lebih ringan, dan tensinya pun stabil. Pagi hari seharusnya menjadi awal yang lembut, bukan awal dari beban. Makanan yang mudah dicerna, tidak digoreng, dan mengandung serat serta protein ringan akan membantu menjaga jantung tetap tenang sepanjang hari. Mulai besok, sebelum kita menyuapkan makanan pertama, coba tanyakan, apakah ini memberi tenaga atau memberi beban? Karena kadang, 1 piring kecil bisa menentukan kesehatan jantung sepanjang hari. Kadang kita merasa sudah cukup berhati-hati. Dok, saya tidak pernah menambahkan garam saat masak. Tapi tanpa disadari, kita masih mengonsumsi terlalu banyak natrium karena bentuknya tersembunyi. Garam tidak hanya datang dari sendok di dapur. Ia bersembunyi di mie instan, kerupuk, sosis, roti tawar, keju olahan, bumbu instan, hingga sambal botol. Tubuh memang butuh natrium, tapi hanya sedikit. Untuk usia di atas 60 tahun, batas yang dianjurkan adalah kurang dari 1 sendok teh per hari. Padahal 1 bungkus mie instan saja bisa mendekati batas harian tersebut. Saya pernah merawat seorang nenek bernama Bu Ruminah di Trenggalek. Beliau tidak pernah menambahkan garam pada masakan, tapi setiap pagi sarapan dengan roti isi keju, makan siang dengan ikan sarden kalengan, dan sore hari ngemil kerupuk udang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya selalu di atas 160/100, meski tidak merasa pusing. Setelah beliau dan keluarganya mulai memperhatikan kandungan natrium di setiap makanan kemasan, tekanan darahnya mulai turun secara bertahap. Terlalu banyak garam membuat tubuh menahan cairan. Darah jadi lebih banyak volumenya, tekanan di pembuluh naik, dan jantung harus memompa lebih kuat dari seharusnya. Kalau kebiasaan ini terus terjadi setiap hari, maka pelan-pelan pembuluh darah akan rusak. Jantung jadi lelah, ginjal ikut terkena, dan risiko stroke meningkat drastis. Mulai sekarang, mari biasakan membaca label makanan. Pilih bumbu alami, bawang putih, jeruk nipis, jahe, daun salam, dan beri waktu pada lidah untuk menyesuaikan. Karena dalam 2 minggu, rasa alami itu akan terasa nikmat. Garam memang kecil, tapi dampaknya besar. Jangan sampai sejumput hari ini menjadi beban seumur hidup. Setelah membicarakan soal makanan, mari kita tutup daftar ini dengan 1 kebiasaan terakhir yang diam-diam jauh lebih berbahaya dari yang kita kira, yaitu duduk terlalu lama
dan jarang bergerak. Banyak orang merasa bahwa setelah usia 60, tubuh memang seharusnya lebih banyak istirahat. Aku sudah tua dok, biar anak-anak saja yang aktif. Padahal duduk terlalu lama bukanlah istirahat. Ia adalah ancaman diam-diam yang makin nyata seiring waktu. Tanpa gerakan, sirkulasi darah melambat, otot mengecil, tulang melemah, metabolisme turun, dan jantung yang seharusnya dilatih ringan setiap hari menjadi kaku dan gampang lelah. Saya pernah merawat Pak Muchtar, 70 tahun, seorang pensiunan sopir di Kendal. Beliau tidak merokok, tidak punya riwayat jantung, makannya pun sederhana. Namun sejak pensiun, aktivitas beliau hanya duduk di teras, menonton televisi, dan tidur siang. Suatu hari beliau hendak pergi ke warung, jaraknya hanya 100 meter. Tapi di tengah jalan, beliau terpaksa duduk karena napas terengah dan kaki terasa lemas. Setelah diperiksa, pembuluh darah koroner beliau menyempit. Bukan karena makanan, melainkan karena tubuh terlalu lama tidak bergerak. Gerak bukan soal usia, tapi soal kebiasaan. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Keliling halaman, berjemur di depan rumah, atau menyapu lantai dengan perlahan, semua bisa menjadi bentuk cinta pada jantung. Kalau sendirian terasa berat, ajak pasangan, anak, atau tetangga. Buat rutinitas kecil yang menyenangkan. Selama jantung masih berdetak, selama napas masih ada, kita punya pilihan untuk hidup lebih kuat. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil hari ini. Sahabat lansia yang saya hormati, hari ini kita telah membahas 10 kebiasaan kecil yang tampak biasa, sering dianggap wajar, tapi diam-diam mempercepat kelelahan jantung. Mulai dari menghentikan obat tanpa izin, terlalu sering makan gorengan, tidur larut malam karena gadget, terpapar asap rokok, hingga kurang bergerak. Semua itu, bila dibiarkan, bukan hanya mengganggu kesehatan, tapi bisa menjadi jalan sunyi menuju serangan jantung, stroke, bahkan gagal jantung, di masa yang seharusnya dinikmati dengan damai. Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki, sebab setiap perubahan, sekecil apapun, jika dilakukan dengan tulus dan konsisten, akan berdampak besar bagi jantung. Saya telah melihat sendiri begitu banyak lansia yang berhasil bangkit. Dari yang dulu lelah naik satu anak tangga, kini bisa berjalan kaki setiap pagi. Dari yang dulu sering sesak dan susah tidur, kini wajahnya kembali segar, semangat pun menyala kembali. Dan semua itu berawal dari satu keputusan kecil, ingin berubah. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu melakukan 3 langkah sederhana. Pertama, tuliskan di kolom komentar. Saya akan mulai dari: sebutkan satu kebiasaan yang Bapak Ibu siap ubah mulai besok pagi. Kedua, bagikan video ini kepada keluarga, teman sebaya, atau tetangga. Bisa jadi satu informasi hari ini menyelamatkan nyawa seseorang yang kita cintai. Dan ketiga, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan panduan kesehatan jantung, pola makan, dan semangat hidup sehat di usia senja, langsung dari saya. Perkenalkan lagi, saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 35 tahun mendampingi para lansia Indonesia dari desa sampai kota, dan sampai hari ini, saya tetap percaya, usia tua bukanlah tanda kemunduran, tapi awal dari kemenangan. Jika jantung dijaga, langkah pun kembali ringan. Jika hati tenang, hidup pun kembali utuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan ketenangan Bapak Ibu, hari ini, esok, dan sepanjang usia.